Bab 146. Pertempuran melampaui langit 2. Tidak ada satu nafas pun yang terdengar karena seluruh stadion jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Penglihatan semua orang menyatu ke lingkaran cahaya, serta tubuh 4 orang yang mengelilinginya. Lampu berkedip-kedip. Lalu gambar itu berhenti. Begitu semua orang melihat bahwa pengundian-undian telah selesai, mereka tidak bisa membantu tetapi menghembuskan nafas yang tajam. Yang Wenzhao menjadi linglung. Begitu pula Long Haoshen. Sedikit ketidakberdayaan muncul di sudut mulut Long Haoshen. Sedikit menundukkan kepalanya. Peristiwa yang paling enggan dilihatnya sebenarnya terjadi. Melihat kilau emas yang sama persis di tubuhnya dan tubuh Keyer, dia merasa tenggorokannya menjadi kering. Apa hasilnya? Keyer bertanya dengan suara lembut. Lawanmu adalah aku. Long Haoshen menjawab dengan sedikit kesulitan. Oh. Keyer menjawab dengan sederhana. Seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun tentang hasil ini. Sebaliknya, dia langsung mencengkeram tangan Long Haoshen. Han Qian juga menjadi linglung. Untuk kuil ksatria, ini seharusnya menjadi hasil imbang yang bagus. Namun, melihat ekspresi Long Haoshen, hatinya agak gelisah. Menggambar selesai. Yang Wenzhao versus Muning. Long Haoshen versus Cayer. Pertandingan pertama. Long Haoshen versus Cayer. Kalian berdua, tetaplah di arena dan buat persiapanmu. Petik 2. Kepala kuil lainnya tidak memiliki ekspresi yang luar biasa ketika Han Qian mengumumkan hasil gambarnya. Namun, begitu hasil ini diumumkan, area peristirahatan itu segera dibubarkan menjadi riuh rendah komentar dan diskusi. Li Xin sangat cemas sampai-sampai dia berdiri. Lil, bro akan menghadapi Keyer. Bagaimana ini ada gunanya? Mereka. Akankah mereka benar-benar melawan satu sama lain? Tunggu sebentar. Keyer yang masih menempel di lengan Long Haoshen tiba-tiba menyela. 6 master aula tambahan yang akan mundur tidak bisa membantu tetapi melihat ke arahnya dalam kebingungan. Keyer dengan tenang melanjutkan. Langsung saja memulai pertandingan berikutnya. Saya mengakui. Petik 2. Asteris caters asteris. Asteris caters asteris. Seluruh stadion menjadi gempar. Han Qian membuka lebar matanya. Mengenai pertandingan antara Long Haoshen dan Keyer ini, sejujurnya, dia tidak tahu sama sekali untuk siapa dia seharusnya bersorak. Dari sudut pandang kuil ksatria, tentu saja yang terbaik adalah membiarkan Long Haoshen menang, sehingga dia bisa lolos ke final antara Yang Wenzhao dan dia. Namun, jika Long Haoshen mengalahkan Keyer, bukankah itu akan mempengaruhi hubungan mereka? Orang harus tahu bahwa Keyer berstatus Saint Putri Samsara. Jika Long Haoshen bisa bersatu dan menikah dengan sukses dengannya, maka, tanpa keraguan sedikit pun, di masa depan, keduanya pasti akan menjadi landasan aliansi. Dan ini juga situasi yang diharapkan kuil ksatria. Pilihan Keyer untuk menyerah adalah kesimpulan yang benar-benar tidak diharapkan Han Qian. Namun, setelah beberapa saat kosong, wajahnya mulai dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu, bagi kuil ksatria, konsesi Keyer adalah hasil yang paling ideal. Itu sempurna. Namun, ekspresi Ying Swiss Feng menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia dengan panik berbicara. Cayer, kamu benar-benar ingin menyerah. Keyer mengangguk pelan, lalu menarik lengan Long Haoshen dan kembali ke area istirahat. Keyer, kalimat terakhir Keyer benar-benar mengejutkannya. Dia sudah mempertimbangkan untuk kebobolan, tetapi tidak berpikir bahwa Keyer akan lebih langsung darinya. Bahkan tidak menunggu pertandingan dimulai. Dia hanya mencuri peluang dan berinisiatif untuk kebobolan. Semua ini benar-benar terjadi terlalu cepat. Dan hanya ketika Keyer mulai menarik Long Haoshen menuju area peristirahatan barulah dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Tidak mungkin seperti ini. Keyer, kekuatanmu lebih besar dariku, kata Long Haoshen dengan sungguh-sungguh. Keyer mencengkeram tangannya, lalu berkata dengan suara lembut, kemuliaanmu adalah kemuliaanku. Begitu Long Haoshen mendengar ungkapan sederhana ini, seolah-olah jantungnya baru saja dipukul keras oleh palu, dan darah panas mengalir ke kepalanya, membuatnya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keyer, mata Long Haoshen membasahi. Dan dia tidak lagi menghalangi niat baik Keyer.
hanya membiarkan dirinya ditarik perlahan kembali ke area peristirahatan. Sebagai seorang pria, kata-kata, tidak peduli betapa manisnya kata-kata itu, tidak pernah bisa menyamai tindakan tulus. Gerakan lembut ini, izinkan saya untuk menggunakan sisa hidup saya untuk membayarnya kembali. Keir, sekarang setelah aku memilikimu dalam hidupku, apalagi yang bisa aku minta? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan akan melindungimu dengan hidupku. Pada saat ini, posisi yang dipegang Keir di hati Long Hao Shen segera melonjak menjadi sejajar dengan orang tuanya. Bahkan jika dia tidak benar-benar memahami urusan antara pria dan wanita, Keir sudah menempati seluruh ruang di hatinya. Di tengah arena, Yang Wenzhou berdiri menatap Muning yang matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kedua ekspresi mereka sama-sama indah untuk dilihat. Tidak pernah Muning membayangkan bahwa ratu hatinya akan menyerah begitu saja. Dalam perspektifnya, Keir pasti akan menjadi juara terakhir. Yang Wenzhou, sebaliknya, merasa seolah ada beban yang diangkat dari pundaknya. Karena Keir telah memilih untuk menyerah. Tentu saja, lawan terakhirnya adalah Long Hao Shen. Sungguh hal yang luar biasa bahwa dia tidak harus menghadapi pembunuh wanita ini. Putaran kedua, Yang Wenzhou melawan Muning. Apakah kalian berdua sudah membuat persiapan? Petik 2. Yang Wenzhou segera membawa dirinya kembali ke dunia nyata. Menjawab dengan suara yang dalam. Persiapan selesai. Namun, di sisi lain, Muning tertawa pahit. Luka yang dideritanya akibat serangan kemarin benar-benar terlalu berat. Bahkan sekarang, setengah tubuhnya masih belum bisa mengumpulkan kekuatan. Baginya, pertandingan hari ini sudah kehilangan semua arti. Aku mengakui, seluruh stadion sekali lagi menjadi hiruk-pikuk. Meskipun Muning sangat tidak mau di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain selain kebobolan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil risiko. Berdasarkan keadaannya saat ini, serta tingkat kultivasinya, yang belum mencapai langkah kelima, dia mungkin tidak akan dapat memblokir bahkan satu serangan dari Yang Wenzhou. Apalagi yang bisa dia lakukan selain kebobolan. Dalam keadaan seperti ini, bahkan wasit melamun, tanpa sadar melihat ke arah platform. Yang Wenzhou adalah pemenangnya. Ada 2 babak semifinal, dan mereka berdua benar-benar berakhir bahkan sebelum memulai. Kuil Ksatria muncul sebagai yang paling menang. Dengan Long Hao Shen dan Yang Wenzhou telah memasuki 2 teratas. Semuanya, jangan bergerak. Sebentar lagi akan ada pengumuman. Suara Han Qian bergema dari peron. Para peserta yang awalnya bersiap untuk pergi menghentikan langkah mereka. Mengenai pertandingan ini, mereka sedikit kecewa. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan dapat menonton pertandingan spektakuler. Tetapi sebaliknya, ada 2 konsesi langsung. Setelah waktu yang singkat, suara Han Qian bergema sekali lagi dari podium. Sehubungan dengan fakta bahwa hari ini, tidak ada pertandingan yang sebenarnya terjadi. Final kompetisi tahun ini akan dialihkan ke tanggal yang lebih awal. Mereka akan berlangsung hari ini, sebelum menawarkan hadiah dan menyelesaikan upacara roulet. Belum ada yang pergi. Petik 2. Bergeser ke tanggal yang lebih awal. Upacara roulet. Itu tersirat bahwa hari ini, juara terakhir akan keluar, serta komposisi 10 pasukan pemburu iblis. Seleksi perburuan iblis, dengan sendirinya, adalah bagian dari fondasi Temple Alliance. Dan dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani bertindak tidak serius sehubungan dengan itu. Karena semifinal berakhir seperti itu, ini tentu saja akan memiliki efek penghematan waktu. Selanjutnya, peringkat ketiga dan keempat akan keluar. Tamu kuil Keir dan Muning akan naik ke panggung. Petik 2. Kali ini, Han Qian adalah orang yang membuat pengumuman ini secara langsung. Wasit di atas panggung juga dialihkan ke orang lain. Seorang pria yang tampak berusia 40 tahun atau lebih, dengan sosok yang tampak sekokoh gunung. Secara alami, dia akan menahan auranya. Tetapi dalam sekejap dia muncul di atas panggung. Dia memberikan tekanan besar pada semua pesaing. Mungkinkah wasit ini berada di langkah ke-8 kultivasi? Dari ruang tunggu, hingga pria dan wanita dari segala usia ini, yang merupakan bagian luar biasa dari generasi mereka.
dan telah bereksperimen lebih dari kebanyakan orang seusia mereka. Penampilan wasit ini dengan kehadirannya yang secara alami mengintimidasi memberikan tekanan yang luar biasa hebat. Aku mengakui. Suara dingin bergema di seluruh stadion. Semua kompetitor yang sebelumnya berdiskusi sendiri, tiba-tiba terdiam, dan sekaligus menatap ke arah yang sama. Keyer berdiri di sana, membungkuk ke arah peron, sebelum duduk sekali lagi. Dua kata sebelumnya ini sebenarnya keluar tepat dari mulutnya. Keyer, apa yang kamu lakukan? Long Hao Shen benar-benar tercengang. Namun, Keyer sudah menyuarakan keputusannya untuk menyerah. Keyer dengan tenang menyandarkan kepalanya di bahunya. Tahta ilahi harus berhasil secara efektif. Idiot. 3 pesaing teratas tidak bisa berada di skuad yang sama. Lo. Petik 2. Seluruh tubuh Long Hao Shen terguncang. Benar. Mereka yang berada di 3 besar tidak bisa berada di skuad yang sama. Bagaimana saya bisa benar-benar melupakan sesuatu yang begitu penting? Itu, hanya demi saya dia kebobolan 2 pertandingan berturut-turut, sejauh tidak masuk 3 besar. Namun, dia jelas memiliki kekuatan untuk memperebutkan kejuaraan. Keyer, Long Hao Shen hanya merasa bahwa semua emosi yang terkandung di bagian dalam terdalamnya keluar pada saat yang sama. Tidak dapat menahan dorongan untuk merentangkan lengannya dengan tujuan memeluknya. Pada saat itu, dia sudah tidak tahu bagaimana menyuarakan perasaan yang sangat kuat di hatinya lagi. Keyer meletakkan telapak tangannya di dadanya, berkata dengan suara rendah, "Idiot, kamu belum mengambil tempat pertama. Cepat pergi. Sudah waktunya bagimu untuk naik ke panggung." Petik 2. Long Hao Shen meraih tangannya dan membawanya ke bibirnya, menciumnya dengan keras. "Aku pasti akan menang." Setelah mengatakan itu, tubuhnya melompat ke udara seolah berlari ke arena. Tangan Keyer masih terangkat, karena dia merasa seluruh lengannya mati rasa. Wajah cantik yang tersembunyi di balik tabir saat ini memerah karena malu. Namun, dia belum pernah dalam hidupnya merasa dalam suasana hati yang begitu baik. Ternyata, mengerahkan upaya untuk seseorang juga bisa mendatangkan kebahagiaan baginya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan melindungi saya selamanya. Bagaimana saya tidak membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya? Dasar bodoh. Bodoh. Sejak Long Hao Shen membuat janji itu, dia sudah memutuskan bahwa adegan ini akan terungkap. Mengebut ke arena. Semangat pertempuran Long Hao Shen telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Samar-samar seseorang bisa melihat api keemasan menyala di dalam sepasang matanya yang jernih. Inilah kekuatan cinta. Saat ini, kondisinya saat ini telah memasuki ketinggian yang tak tertandingi. Namun, di tengah emosi yang kuat di dalam hatinya dan semangat bertarungnya yang setinggi langit, sayangnya dia telah melupakan hal yang sangat penting yang dia abaikan untuk dijelaskan kepada Keyer. Pada saat ini, yang paling tidak terduga adalah bahwa pembunuh bayaran lainnya memenangkan tempat ketiga karena konsesi Keyer. Muning menatap ke arah Keyer seperti rusa di lampu depan. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan hal baik untuk dikatakan. Kadang-kadang, keberuntungan datang terlalu cepat. Begitu cepat sehingga orang bahkan tidak bisa mencernanya. Seseorang harus tahu bahwa menjadi 3 besar berarti bahwa seseorang dapat memperoleh kompor spiritual yang sangat berharga serta memiliki kesempatan untuk memimpin dan membentuk pasukan pemburu iblisnya sendiri. Salah satu dari 3 teratas pasti akan menjadi kapten regu dari regu pemburu iblis. Di podium, Ying Suisfeng sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Dia menatap Han Qian. Wajahnya murka. Han Qian hanya menjawab dengan sangat polos. "Ini tidak ada hubungannya denganku. Ketika seorang gadis sudah dewasa, dia harus dinikahkan. Tapi lihat, ini juga acara yang menyenangkan. Itu akan meningkatkan hubungan antara 2 bait suci kita lebih jauh. Selain itu, sangat mungkin bahwa Long Hao Shen akan menjadi batu penjuru kuil ksatria kita. Dan bukankah dia menantu dari kuil assassin Anda?" Petik 2. Meskipun dia berbicara seperti ini, senyum di wajahnya sebenarnya sangat licik. Pertempuran melampaui langit 3. Di tengah stadion berdiri wasit yang kuat, yang memandang Long Hao Shen dengan sangat ragu.
Semua tatapan saat ini diarahkan ke platform. Setelah beberapa saat, dari peron, suara Han Qian melayang keluar. Kompetisi mungkin berlanjut. Mari kita mulai final. Wasit membungkuk sedikit ke arah platform ini. Sebelum dengan keras berteriak, Long Haoshen melawan Yang Wenzhou. Bersiaplah untuk bertempur. Wasit ini saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Karena dia adalah bagian dari kuil Ksatria. Dan melihat pertandingan terakhir ini melawan pasangan ini. Meskipun Long Haoshen pasti berhutang pada keberuntungan ini juga membuat kuil Ksatria yakin. Kemuliaan Yang Wenzhou, yang jauh lebih lambat daripada Lama Haoshen untuk masuk, memberi hormat kepada wasit sebelum menatap Long Haoshen. Kedua ksatria yang ditakdirkan menjadi bintang untuk kuil ksatria ini akan saling berhadapan sekali lagi. Tapi kali ini, itu untuk final seleksi perburuan setan. Melihat Long Haoshen, Yang Wenzhou tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tampak bisa merasakan semangat juang intens Long Haoshen. Bagaimana ini bisa terjadi? Keir telah kebobolan 2 pertandingan berturut-turut demi dia. Mungkinkah dia tidak merasa sedikit pun canggung tentang itu? Bagaimanapun, seorang gadis yang membiarkan dia menang. Bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan taruhan ini antara Long Haoshen dan Keir? Dengan Keir sebagai motivasinya, rasa haus akan kemenangan telah mencapai puncaknya. Lebih jauh, kepada Long Haoshen, diakui bahwa hanya demi dirinya Keir kebobolan dalam 2 pertandingan ini. Selama dia bisa mengalahkan Yang Wenzhou yang menjadi juara hebat yang diharapkan, dia akan membuktikan kekuatannya. Meskipun ini final, sinyal awal sesederhana sebelumnya. Wasit melihat ke kedua sisi, mengkonfirmasi identitas mereka, dan berteriak dengan keras, pertandingan dimulai. Waspadalah untuk berperilaku tepat. Membunuh lawan dilarang. Setelah peringatan terakhir ini, dia buru-buru mundur, dan mantel yang mengelilingi mereka mulai terbentuk. Bersama dengan panggilan wasit, pertandingan dimulai dan energi spiritual meletus dari kedua sisi. Sinar emas membumbung tinggi, dipenuhi dengan semangat juang yang meluap. Energi spiritual internal Long Haoshen yang telah lama tertahan segera dibebaskan. Terlihat jauh lebih cerah daripada Yang Wenzhou. Yang Wenzhou juga tidak lemah. Menghadapi tekanan besar yang dilepaskan oleh Long Haoshen, semangat juangnya terus meningkat. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, masing-masing dari mereka hanya ingin menghadapi lawan yang ada di depan mata mereka. Long Haoshen merentangkan kedua tangannya ke depan. Dan pedang Roh Kudus secara menakjubkan muncul di tangan kirinya. Sementara di tangan kanannya muncul gumpalan lingkaran cahaya berwarna biru tua. Seketika, cahaya biru yang bersinar emas ditembakkan saat bilah yang mirip dengan cahaya dalam muncul. Blue Rain, Hibiscus of Light akhirnya muncul di tangannya, menginjakkan kaki di medan perang untuk pertama kalinya. Dia tidak memilih untuk menggunakan efek set Roh Kudus, tetapi memilih Blue Rain, Hibiscus of Light. Ini juga menyiratkan bahwa dalam pertempuran ini, Long Haoshen telah memilih untuk melawan lawannya secara ofensif, dengan cara retribusi versus retribusi. Demikian pula, sepasang pedang emas besar keluar di depan Yang Wenzhou, karena kedua belah pihak saling menyerang secara bersamaan. Mereka tidak memanggil tunggangan mereka, karena jarak yang memisahkan ksatria hanya 20 meter. Dan karena wasit tidak memberi perintah untuk menambah jarak di antara mereka. Pada jarak yang memisahkan mereka berdua, sangat mungkin itu lawan akan dapat mengambil keuntungan dengan meyakinkan sementara salah satu dari mereka mengambil waktu untuk memanggil tunggangannya. Dari ruang tunggu, jelas, 2 gumpalan cahaya yang menyilaukan dengan intensitas tak tertandingi muncul saat kedua lawan mencapai satu sama lain. Kemegahan yang dipenuhi dengan resolusi. Energi spiritual yang kaya dan tangguh ini tidak gagal untuk mengungkapkan kekuatan mereka yang luar biasa kepada semua orang. Bang! Kedua pemuda itu dengan kejam bentrok satu sama lain. Mereka menyeberang tanpa sedikit pun kesan mencolok, sebelum menembak balik sambil berubah menjadi 2 gumpalan cahaya keemasan. Saat ini, bahkan jika Long Haoshen sedikit lebih rendah dalam hal tingkat kultivasi, dia tiba-tiba didorong mundur 1 meter kurang dari Yang Wenzhou. Yang Wenzhou tercengang pada saat dia bentrok dengan Long Haoshen.
dia merasakan sensasi gila keluar dari tubuh Long Haoshen. Itu benar. Tepatnya, madness. Long Haoshen saat ini benar-benar tersulut. Dia menunjukkan kekuatan bertarung terbesar yang pernah dia tunjukkan. Serangan. Long Haoshen mengandalkan keuntungan yang dia pegang dari serangan pertamanya dan dalam sekejap, kembali sekali lagi, meluncurkan assault ke arah Yang Wenzhou. Saat dia memegang pedang Roh Kudus tinggi-tinggi di atas kepalanya, pedang suci terkondensasi. Dan pada saat yang sama, hujan biru, kembang sepatu cahaya meletus, mengarahkan tombak petir ke Yang Wenzhou. Dalam sepersekian detik, Yang Wenzhou merasa seolah-olah sekuntum bunga muncul di depan matanya. Hanya melihat pedang berat yang fantastis di tangan kanannya, meletus menjadi ratusan ribu sinar, seolah-olah tiba-tiba meledak. Tapi sinar ini setidaknya 10 kali lipat lebih banyak dari yang dihasilkan oleh lightning thrust biasa. Gumpalan cahaya yang sangat besar tiba-tiba meledak menjadi segudang benang cahaya. Benar-benar menghalangi jalan keluar manapun. Menindas Yang Wenzhou sampai-sampai dia merasa agak tidak bisa bernapas lega. Bagaimana bisa lightning thrust begitu sombong? Yang Wenzhou benar-benar heran dan tidak berani mengabaikannya. Dua pedangnya yang berat langsung mengambil posisi bertahan dan meluncurkan arai pertempuran surgawi. Cahaya keemasan naik di udara, menghalangi setiap benang cahaya saat mengambil bentuk mantel. Itu tampak seperti hujan deras yang mengalir, agak dipisahkan oleh arai pertempuran surgawi. Inilah yang pertama dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Itu bisa meningkatkan level kemampuan ofensif. Melalui pedang ini, kekuatan serangan meningkat pesat. Dan hanya setelah mengalami banyak upaya, Long Haoshen berhasil menggabungkan Lightning Tone dengan Blue Rain ke tingkat seperti itu. Kontraknya dengan Hibiscus ini berada pada level tertinggi dan, tentu saja, membuat kekuatan seperti itu meletus membawa efek yang luar biasa. Bagaimana mungkin arai pertempuran surgawi dapat memblokir serangan dengan intensitas seperti itu? Dalam waktu sekitar 1 detik, arai pertempuran surgawi meledak dan hancur berkeping-keping. Namun, mendapat 1 detik juga memberi Yang Wenzhou waktu untuk bereaksi. Teriakan naga resonan bergema di seluruh stadion. Saat Yang Wenzhou melayang di udara dengan efek Ascending Dragon Strike, sebelum membuat selusin pedang muncul di sekitarnya. Mengandalkan sifat defensif dan ofensif dari Ascending Dragon Strike, dia akhirnya menangkal kekuatan Blue Rain, Hibiscus of Light. Menghadapi Yang Wenzhou, melayang di udara, Long Haoshen menopang dirinya dengan 1 kaki, sebelum melompat pada gilirannya. Saat dia pergi setelah Ascending Dragon Strike, sebuah Holy Sword dibuat dengan pedang di tangan kanannya, dan dilepaskan dengan Light Tone. Pada saat ini, karakter heroik dan tangguh Yang Wenzhou melonjak. The Ascending Dragon Strike tiba-tiba dihentikan saat berbalik di sisi lain, mengubah orientasinya di bawah, dan dengan berani bertemu langsung dengan Holy Sword Long Haoshen. Gemuruh, emas dan putih bentrok dengan keras, melepaskan segumpal lingkaran cahaya keemasan dan putih ke udara. Long Haoshen, yang secara langsung bertemu dengan serangan naga langit ini, jatuh langsung ke tanah. Tetapi Yang Wenzhou segera mengambil kesempatan untuk menyerang sekali lagi. Seperti di sudut mulutnya, gumpalan darah dapat dengan jelas terlihat. Dia akhirnya menderita luka-luka, meski ringan. Pelanggaran Long Haoshen terlalu sengit. Yang Wenzhou tidak menyangka sedikit pun bahwa bagaimanapun, dia akan memilih gaya yang begitu agresif, tanpa menahan sedikit pun. Ini adalah kesalahan kecil akhirnya. Mengayunkan kedua pedangnya, Yang Wenzhou menggambar garis pola yang fantastis. Dia ingin mengandalkan fakta bahwa tubuhnya masih melayang di udara, untuk memanggil Starlight Unicorn-nya dalam momen kecil ini. Starlight Unicorn itu telah mencapai ambang langkah ke-7. Meskipun belum menembus lama, itu melebihi Hao Yue dalam hal peringkat. Lebih lanjut menambahkan kedalaman kontraknya dengan Starlight Unicorn dan kemampuan terbangnya, dia pasti bisa kembali dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan Yang Wenzhou terjadi sama sekali. Kekuatan kekerasan tiba-tiba menariknya ke bawah. Kekuatan menarik yang luar biasa telah menyeretnya langsung ke tanah. Dan pada saat ini,
Long Haoshen yang baru saja jatuh ke tanah tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengambil nafas. Langsung menembak seperti peluru dari tanah. Mengayunkan kedua pedangnya, dia berputar saat menyerang Yang Wenzhou. Kemampuan kedua kompor spiritual Sein yang telah berevolusi. Tarik terkait dengan mengutuk pedang berputar. Meskipun Long Haoshen berada di udara, kemauannya telah menyala ke puncaknya. Tetapi tetap saja, dalam keadaan seperti ini, pikirannya sangat tenang. Kebalikan dari serangan berapi-api itu. Yang Wenzhou bangkit kembali di udara dalam sepersekian detik ini. Dan Long Haoshen, yang memutuskan bahwa lawannya merencanakan sesuatu, langsung membiarkan kekuatan kompor Sein spiritualnya meledak dalam sekejap mata. Diselimuti oleh cahaya putih, dia dengan paksa menarik tubuh Yang Wenzhou sambil menembak ke atas. Dalam prosesnya, pemanggilan gunungnya pasti telah dibatalkan. Faktanya, Long Haoshen berhasil. Ketika Yang Wenzhou merasakan kekuatan yang sangat menarik padanya, keseimbangan tubuhnya rusak dan pemanggilannya sudah terputus. Segera, dia melihat Condemning Revolving Sword yang mencolok dari Long Haoshen, memancarkan cincin emas di sekelilingnya. Tidak baik, pada saat krisis ini, Yang Wenzhou tidak berani melanjutkan pemanggilannya. Lusinan tetesan cahaya biru yang sangat kecil keluar dari dadanya, meluap darinya, dan berubah menjadi bola cahaya, mengarah langsung ke arah membombardir Long Haoshen. Tepatnya kompor spiritual Starsea, dalam keadaan saat ini tidak siap, ketika menghadapi, mengutuk pedang berputar, dari Long Haoshen, yang sudah mencapai langkah kelima dari panggilan, ia menjadi segera takut berakhir terluka. Di satu sisi dia kehilangan kesempatannya, di sisi lain dia masuk dalam kondisi krisis. Long Haoshen saat ini memegang keuntungan luar biasa. Bertabrakan dengan keras dengan banyak kecemerlangan yang meletus di langit. Dilepaskan seperti kembang api. Mereka benar-benar mengejutkan para pesaing yang menonton dari ruang tunggu. Di antara mereka, mayoritas tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Tetapi samar-samar dapat melihat bahwa kedua belah pihak tampaknya telah menggunakan kekuatan kompor spiritual. Keduanya tiba-tiba memiliki kompor spiritual. Tanpa ragu, kompor spiritual Starsea Yang Wenzhou bahkan lebih tangguh. Tetapi para pesaing ini lebih memperhatikan Long Haoshen. Ini adalah kompor Sein spiritual. Untuk Demon Hun Squad, memiliki pengguna Sein spiritual staff yang memiliki kekuatan tambahan yang sangat besar. Saat menghadapi musuh yang kuat, Demon Hun Squad semacam ini pasti akan mendapat keuntungan darinya. Jika mereka memilih, setidaknya 80% dari orang-orang ini akan memilih untuk berada di pasukan Long Haoshen. 20% lainnya adalah ksatria atau orang aneh. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 148. Pertarungan yang menentukan melawan Yang Wenzhou. Saat ini, banyak orang sudah melupakan masalah dengan Keier. Tidak peduli apakah itu Long Haoshen atau Yang Wenzhou. Kedua finalis menunjukkan kekuatan absolut yang melebihi sebagian besar pesaing lainnya. Lebih jauh lagi, dari awal pertarungan, mereka bahkan belum mengeluarkan tunggangan pribadi mereka. Sejumlah besar cahaya menyilaukan keemasan, putih, biru pecah di langit. Akhirnya, dua sosok jatuh dari langit, satu demi satu. Pada armor Roh Kudus Long Haoshen, setidaknya 6 lubang muncul. Faktanya, itu adalah hasil dari kompor spiritual Starsea, yang akhirnya menembus pertahanannya. Di sisi lain, Yang Wenzhou muncul dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Hari ini, yang dia kenakan adalah baju besi emas. Armor emas ini jelas memiliki setidaknya selusin tanda pedang di atasnya, terutama di sisi kirinya. Sebuah lubang besar terbelah di tengahnya. Darah segar mengalir keluar darinya. Dengan suara wah, Long Haoshen memuntahkan seteguk darah. Lukanya tidak lebih ringan dari Yang Wenzhou. Kekuatan kompor spiritual Starsea adalah sesuatu yang memberi Yang Wenzhou keuntungan yang signifikan. Namun, saat dia meludahkan darah ini, dia sudah melancarkan serangan ke Yang Wenzhou. Orang ini gila. Mungkinkah dia bahkan tidak perlu istirahat?
Melihat biaya Long Hao Shen sekali lagi, Yang Wenzhou dipenuhi dengan perasaan yang sama sekali tidak mau. Mata Long Hao Shen menunjukkan semangat juang yang sangat besar. Namun, mereka juga tampak sangat tenang. Mampu menggabungkan dua kualitas luar biasa ini bersama-sama. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Sebenarnya, Yang Wenzhou tidak tahu sedikit pun bahwa dengan rangsangan eksternal, konstitusi Long Hao Shen dari Sion of Light secara bertahap memengaruhi semangat juangnya. Fisik Sion of Light-nya memberinya bakat alami yang disebut Heart of Light. Di bawah pengaruh Heart of Light, dalam situasi apapun yang dia hadapi, kekuatan pengambilan keputusannya tidak akan terpengaruh oleh perasaannya. Dan bakat bawaan yang paling tangguh yang bisa dimiliki oleh para ksatria secara bertahap keluar dari Long Hao Shen, dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light. Menggertakkan giginya dengan keras, Yang Wenzhou memilih untuk tidak bentrok langsung dengan Long Hao Shen lagi. Anak ini gila. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka berdua akan terluka. Selanjutnya, dengan perbandingan antara momentum lawannya dan momentumnya sendiri, tidak mengherankan jika dia keluar sebagai pecundang. Akibatnya, pada saat ini, Yang Wenzhou melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menenangkan dirinya, melakukan strategi bertahan, dan perlahan mundur sambil membuka kedua lengan dan dengan cepat menggambar garis besar perintah pemanggilannya. Selama dia bisa memanggil unicorn cahaya bintangnya, dia kemungkinan besar akan memenangkan pertempuran ini. Mundur Yang Wenzhou secara alami tidak dilakukan dengan berjalan mundur karena ini tidak akan memberinya cara untuk mengimbangi kecepatan pengisian Long Hao Shen. Pilihannya adalah menggunakan assault juga. Menyerang ke arah yang berlawanan. Dengan cepat menuju ke samping sambil meluncurkan mantra panggilannya. Bisa dikatakan bahwa dia pergi ke sisi Long Hao Shen. Pada saat yang sama, cahaya berbintang berkilauan dari dadanya. Secara bertahap keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah baju besi menutupi seluruh tubuhnya seperti gunung besar. Ini adalah kemampuan dari kompor spiritual Starsea yang telah berevolusi. Steri Spiritual Armor. Dengan pertahanan ini, bahkan jika dia menerima beberapa serangan jarak jauh dari Long Hao Shen, Yang Wenzhou tidak akan banyak dirugikan. Tetapi pada saat ini, teriakan khawatir terdengar dari ruang tunggu. Sangat disayangkan Yang Wenzhou tidak mendengar teriakan peringatan yang datang dari pinggiran stadion. Sebenarnya, stadion ini tidak hanya terisolasi suara dari pinggirannya, tetapi juga secara bersamaan dari seluruh dunia. Dari ruang tunggu, para pesaing hanya melihat cahaya ungu berkelap-kelip, sebelum tiga kepala raksasa muncul di bawah Long Hao Shen, berdiri dengan bangga. Justru Hao Yue, dia tidak menggunakan mantra apapun atau menggambar sosok sihir apapun untuk menyelesaikan mantra ini. Bagaimana itu mungkin? Orang yang paling bingung dalam adegan ini adalah para pemanggil dari kuil spiritual. Namun, tidak peduli apa tebakan mereka, Long Hao Shen telah menyelesaikan pemanggilan ini dalam sekejap. Dalam sekejap Hao Yue muncul. Tiga mantra langsung keluar secara bersamaan. Dalam sekejap, gumpalan lampu hijau jatuh ke tubuh Long Hao Shen, menutupi seluruhnya dengan kilau gerimisnya. Gumpalan lampu merah mengembang dari mulut Little Flame. Dan akhirnya, cahaya keemasan menerangi Long Hao Shen. Di atas kembang sepatu cahaya biru di tangan kanannya. Tiga kemampuan digunakan secara bersamaan. Dicapai tanpa hambatan. Tempat Hao Yue muncul sedikit di depan Long Hao Shen. Jadi Long Hao Shen sebenarnya berada di ekornya. Akibatnya, pada saat yang sama Little Green, Little Flame dan Little Light menggunakan kemampuannya. Hao Yue, dengan sosoknya yang muncul setinggi lebih dari 4 meter dengan cepat melambaikan ekornya, mengambil Long Hao Shen dan melemparkannya ke Yang Wenzhou. Bola api besar dengan diameter 1 meter terbang di depan Long Hao Shen, benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Itu adalah cahaya menyala yang baru saja dibuat oleh Little Flame. Super Bursting Fireball, mantra langkah kelima. Awalnya, ini adalah mantra yang menciptakan satu bola api. Tetapi ketika meledak, itu dapat menampilkan kekuatan dari beberapa mantra yang digunakan sekaligus. Dan di antara mantra api dari langkah kelima, itu adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan ofensif. Di tengah pemanggilannya,
Yang Wenzhao tiba-tiba merasakan perasaan panas terik di punggungnya. Bagaimana bisa ada perasaan panas yang menyengat? Toko sihirnya akan segera selesai. Jadi jika itu diinterupsi dalam sekejap, dia sangat mungkin berada pada posisi yang lebih dirugikan. Oleh karena itu, Yang Wenzhao mengertakkan giginya. Baju besinya mengeluarkan pancaran cemerlang, muncul seperti api di bawah sinar matahari. Kecuali, api matahari ini tidak dilepaskan oleh tubuhnya, tetapi berasal dari baju besi pelengkap, dan itu hanya bisa bertahan selama 3 detik. Bang! Pa! Super Bursting Fireball meledak dengan kejam di tubuh Yang Wenzhao. Ini adalah mantra langkah kelima. Bagaimana mungkin armor tambahan yang berasal dari penggunaan kemampuan bisa menghentikannya? Api matahari langsung tersebar. Saat ledakan besar diluncurkan dalam sekejap, bola api bertabrakan dengan Starsia Armor, menghasilkan ledakan besar. Namun, saat ini, Yang Wenzhao bereaksi berlawanan dengan ekspektasi. Pada akhirnya, dia memilih untuk menahan serangan ini. Sosok sihirnya memanfaatkan momen ini untuk diselesaikan. Segi 6 berwarna emas kaya berkilauan di hadapannya. Dia akan segera memanggil Starlight Unicorn-nya, membiarkan pertandingan ini dimulai lagi. Tetapi, juga pada saat ini, Yang Wenzhao merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk membuat keputusan pada saat ini. Dan berbalik dengan putus asa, kedua pedangnya menebas ke belakang. Dua kecemerlangan putih bersilangan membentuk potongan ledakan-ledakan instan, mengarah kedua pedang Yang Wenzhao dari atas. Semburan logam berat terdengar di udara. Saat dua pedang Yang Wenzhao patah dan bilah cahaya putih dengan kejam diarahkan padanya, membelah star spiritual armornya serta pelindung tubuh yang dibalutnya. Kekuatan ofensif yang menakutkan ini langsung menyerang Yang Wenzhao dari udara. Saat darah menyebar dengan panik, Yang Wenzhao melakukan satu interogasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sinar putih bersinar, menarik Yang Wenzhao yang terluka parah, membuat tubuhnya dengan paksa bergerak mundur. Si Lulu, dengan teriakan panjang dan serak, Starlight Unicorn akhirnya naik ke atas panggung. Mengandalkan kontrak yang sama, dia bisa segera merasakan krisis Yang Wenzhao, dan melebarkan kedua sayapnya, bergegas menuju Yang Wenzhao tanpa ragu sedikit pun. Juga pada saat ini, cahaya putih naik, kali ini di tubuh Starlight Unicorn. Ini awalnya menuju ke arah Yang Wenzhao, tetapi berbalik tanpa perlawanan sedikit pun, sebaliknya menuju ke arah Long Hao Shen. Menggunakan obstruksi ilahi, dan dengan kedua pedangnya disilangkan, Long Hao Shen hanya menghentikan muatan Starlight Unicorn. Meskipun ia didorong mundur beberapa meter atau lebih, Starlight Unicorn juga terguncang dan mundur beberapa langkah, tanpa kemungkinan meluncurkan serangan berturut-turut lagi. Berhenti. Saya tidak mencoba untuk melukainya. Long Hao Shen berteriak keras ke Starlight Unicorn. Starlight Unicorn sangat patuh, dan segera menghentikan serbuannya. Sepasang mata indahnya dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Dapat dimengerti bahwa dia tidak berani melancarkan serangan lagi, karena dia sebenarnya takut akan akibatnya jika dia akan melukai si kecil ini. Di sisi lain, Yang Wenzhao saat ini sedang menghadapi Hao Yue. Sedikit hijau ke leher Yang Wenzhao tanpa pengekangan apapun, sementara yang terakhir ini tidak berani bergerak sedikit pun. Tetap saja, darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Jelas, luka-lukanya saat ini sangat berat. Seluruh penonton terdiam. Pada saat pertandingan ini, hasilnya sudah terlihat jelas. Sebelum semifinal hari ini dimulai, para pesaing lainnya merasa bahwa pemenang terakhir kompetisi adalah mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pemenang seharusnya adalah kuil assassin yang memiliki Keyer. Kekuatan yang ditunjukkan Keyer terlalu berlebihan. Di depannya, tidak ada yang punya kesempatan bahkan bertahan selama 1/4 jam. Dan segera setelah Keyer, yang lainnya dengan peluang besar untuk menang adalah Yang Wenzhao. Dia memiliki Starlight Unicorn, dan dirinya sendiri adalah Retribution Knight yang tangguh dari langkah kelima. Dengan level kultivasinya yang sombong, peralatan, dan bantuan dari Starlight Unicorn-nya, dia seharusnya bisa melawan Keyer. Di antara keduanya, sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi juara terakhir.
Adapun Long Haoshen, yang ditempatkan ketiga setelah keduanya, dari sudut pandang banyak orang, sebagai seorang ksatria, dia masih terlalu muda. Meskipun dia benar-benar memiliki bakat yang bagus, pasti ada celah antara tunggangannya yang aneh dan unicorn cahaya bintang. Dan tingkat kultivasinya sendiri tidak bisa menandingi Yang Wenzhou. Jika bukan karena hubungannya dengan Keyer, tidak mungkin dia menarik perhatian sebanyak keduanya. Adapun Muning, tampaknya tidak ada yang menganggapnya sebagai seseorang yang cukup mampu untuk masuk tiga besar. Dari awal pertandingan hari ini hingga akhir, semua yang terjadi telah sepenuhnya menjungkir balikkan sudut pandang semua orang. Keyer melangkah lebih jauh untuk menyerahkan pertandingannya sendiri. Dan terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah favorit banyak orang, akhirnya, dia hanya berada di urutan keempat. Adapun Muning, dengan keberuntungan kotoran anjingnya, dia mengambil tempat ketiga. Namun, dalam pertempuran antara Long Haoshen dan Yang Wenzhou ini, yang terakhir ini adalah favorit yang luar biasa. Faktanya, itu karena keberadaan Starlight Unicorn terlalu berlebihan. Selama pertandingan ini, Yang Wenzhou membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Tidak hanya dia memiliki kompor spiritual Starsea yang ofensif dan defensif, tetapi lebih jauh lagi, dia telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Bab 149. Pertarungan yang menentukan melawan Yang Wenzhou. 2. Namun, meskipun anggota Demon Hun Squad dalam pembuatan dan kontestan lain telah menebak kekuatan Yang Wenzhou, mereka tidak menebak hasil akhir ini. Bahkan jika pada saat ini, dari sudut pandang mereka, seluruh kekuatan Long Haoshen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenzhou. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia telah mencapai kemenangan total. Long Haoshen adalah pemenang lengkap dari pertandingan ini. Tanpa diduga, dia benar-benar menekan Yang Wenzhou dari awal sampai akhir sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pencapaian pertempuran ini, dia menjadi pemenang terakhir. Beberapa nafas sebelumnya, strategi bertarung Yang Wenzhou bisa dikatakan sangat tidak akurat. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah perkiraannya tentang Hao Yue. Long Haoshen dan Hao Yue berbagi kontrak darah. Itu benar-benar menghubungkan denyut darah mereka. Bahkan di lokasi yang berbeda, mereka masih tetap terhubung. Masing-masing bisa merasakan bahaya yang dihadapi orang lain, dan akan menjadi yang pertama bergegas ke sisi yang lain. Dalam keadaan ini, Long Haoshen tidak membutuhkan mantra pemanggilan atau simbol gambar dan dapat dengan mudah memanggil Hao Yue. Selain itu, dia dapat mengandalkan koneksi jiwa mereka untuk memberitahu Hao Yue kemampuan mana yang harus dia persiapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, begitu Hao Yue muncul, dia langsung melepaskan 3 mantra. Itulah 3 kemampuan yang memungkinkan Long Haoshen untuk menyelesaikan satu pukulan kill, menang melawan Yang Wenzhou sebelum kedatangan Starlight Unicorn-nya. Mantra pertama adalah Float Little Green, yang langsung membuat Long Haoshen jauh lebih ringan. Faktanya, sebagai anak yang baru berusia 14 tahun, Long Haoshen tidak memiliki banyak bobot, tetapi baju besinya, ditambah 2 pedangnya sangat berat. Setelah mengurangi berat badannya, ekor Hao Yue menjadi senjata terbaiknya, memberinya dorongan kecepatan yang sangat besar untuk mengejar Yang Wenzhou yang berada di tengah assault. Mantra kedua adalah Super Bursting Fireball Little Flame. Hal inilah yang memungkinkan dia untuk mematahkan pertahanan Yang Wenzhou, melampauinya dengan selebar rambut, membuat retakan muncul di Star Spiritual Armor-nya. Kemampuan ketiga Little Light digunakan adalah mantra sistem cahaya, buff sangat mirip dengan Radiant World, dengan perbedaan adalah bahwa itu meningkatkan elemen cahaya Long Haoshen. Karena fakta darah Long Haoshen dengan Hao Yue yang menghubungkan pembuluh darahnya dengan Hao Yue, bagian dari elemen cahaya ini dipindahkan padanya, segera berubah menjadi 2 pedang suci. Kedua pedang suci ini meletus, berubah menjadi pemotongan ledakan-ledakan instan, serangan pamungkas yang ditujukan pada Yang Wenzhou. Namun, Long Haoshen menunjukkan belas kasihan dengan gerakan ini, karena dia tidak menggunakan pedang suci dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, tubuh Yang Wenzhou sudah dipotong menjadi 4. Untuk akhirnya mengalahkan Yang Wenzhou, ia kemudian meluncurkan kemampuan tarik dari kompor sein spiritualnya sekali lagi, melempar Yang Wenzhou.
yang kehilangan semua keseimbangan, ke Hao Yue. Di bawah ancaman terhadap nyawa Yang Wenzhao ini, bahkan jika Starlight Unicorn-nya bahkan lebih tangguh, masih tidak ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Penilaian Yang Wenzhao tidak salah. Dalam hal kekuatan bertarung, Starlight Unicorn lebih kuat dari Hao Yue. Dan dalam aspek peningkatan sistem cahaya, Hao Yue tidak bisa dibandingkan. Namun, apa yang dia salah hitung adalah sehubungan dengan perkiraan fakta perjanjian pendampingnya. Bagaimana mungkin kontrak darah Long Hao Shen dengan Hao Yue dibandingkan dengan fakta yang setara dengan Starlight Unicorn-nya? Jika kedua belah pihak telah memanggil tunggangan mereka sejak awal pertempuran, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kedua belah pihak menderita. Dalam kapasitasnya sebagai Airborne Knight, peluang kemenangan Yang Wenzhao akan sedikit lebih besar. Tetapi dengan bantuan Hao Yue 3 atribut, Long Hao Shen akan memiliki beberapa peluang. Sayangnya, kekuatan bukanlah faktor mutlak untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Semangat juang sangat mungkin mempengaruhi hasil. Juga, taktik adalah faktor lain yang sangat mungkin mengubah hasil. Victor, Long Hao Shen, wasit mengumumkan ini. Dan saat berikutnya, dia tiba di depan Yang Wenzhao. Dengan tanda melambai oleh Long Hao Chen, Little Green membuka mulutnya, melakukan sesuatu pada Yang Wenzhao. Pancaran putih cahaya suci berkelap-kelip satu demi satu, jatuh ke tubuh Yang Wenzhao dan mengobati banyak lukanya. Sementara wasit melakukan pengumumannya, unicorn cahaya bintang, yang dilepaskan, bergegas ke sisi Yang Wenzhao dan melihat ke arah Hao Yue di dekatnya dengan permusuhan yang jelas. Long Hao Shen juga menggunakan penggunaan pertama, mantel suci, dari pelindung pergelangan tangannya. Dan pada saat yang sama, di tangannya, Blue Rain, Hibiscus of Light melepaskan pancaran cahaya biru di sekelilingnya. Ini adalah teknik Sweet Powder, dari atribut air. Di bawah efek penyembuhan sihir cahaya dan air, dia pulih dengan stimulasi cahaya sementara sistem air mengurangi lukanya dan mengembalikan vitalitasnya. Ketika keduanya digunakan bersamaan, saling melengkapi, efek penyembuhannya meningkat pesat. Selama pertempuran ini, sepertinya Long Hao Shen telah sepenuhnya mengalahkan dan menekan Yang Wenzhao. Tetapi pada kenyataannya, tekanan yang dia terima juga sangat besar. Dari awal sampai akhir, serangannya tidak terputus. Jika tidak, bagaimana Yang Wenzhao, mengingat tingkat kultivasinya, mungkin tidak memiliki cara untuk memanggil Starlight Unicorn. Dalam keadaan seperti itu, dia jelas akan mengalami tekanan besar sendiri. Dan saat ini, Long Hao Shen memiliki keunggulan yang tidak bisa dilihat penonton. Justru tentang energi spiritual eksternalnya. Sehubungan dengan energi spiritual internalnya, Long Hao Shen adalah seorang ksatria bumi di peringkat pertama. Tetapi sebagai perbandingan, Yang Wenzhao, pasti, setidaknya seorang ksatria lintas udara di peringkat ketiga. Namun, energi spiritual eksternalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin cocok oleh Yang Wenzhao. Dengan dua evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternal yang beredar di pembuluh darahnya meningkat pesat. Dan pedang mistis Blue Rain, Hibiscus of Light membawa pertumbuhan konstan ke tubuhnya. Yang Wenzhao memiliki kemungkinan besar energi spiritual eksternal hanya 100, yang pasti tidak bisa mencapai 200. Sebagai perbandingan, energi spiritual eksternal Long Hao Shen mungkin lebih tinggi dari 400. Hanya karena dia tidak melalui tes estimasi magis, dia tidak tahu seberapa tinggi energi spiritual eksternalnya. Keunggulan dalam hal energi spiritual eksternal menyebabkan Long Hao Shen menang jauh di atas Yang Wenzhao. Meskipun itu juga penggunaan keterampilannya yang terus-menerus yang menyebabkan luka-lukanya sendiri, itu masih dalam batasnya. Melihat pancaran dari Blue Rain yang menyilaukan, kembang sepatu cahaya, Long Hao Shen berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika pedang suci dikombinasikan dengan ledakan salib ledakan instan tidak cukup untuk memberinya kemenangan. Dia benar-benar harus menggunakan keterampilan tambahan paling kuat dari pedang ini. Hanya itu juga akan menyebabkan dia terluka parah dalam prosesnya. Sebuah pilar putih besar menjulang dari tubuh Yang Wenzhao. Itu adalah keterampilan yang digunakan wasit untuk memulihkan kekuatannya. Sein Heal keterampilan ksatria penjaga dari langkah ke-8.
Jadi wasit dari final ini sebenarnya adalah Ksatria Suci dari langkah ke-8. Di bawah pengaruh Saint Hel, luka besar di punggung Yang Wenzhou mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan dia berdiri dengan bantuan wasit. Mengarahkan pandangannya ke arah Long Hao Shen. Yang Wenzhou memiliki tampilan yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. Kalah melawan pemuda jelas jauh lebih muda darinya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih seorang ksatria langkah keempat. Saat itu, meski ia cukup impresif, ia tetap tak punya kesempatan sama sekali di hadapannya. Namun, setelah sebulan, dia berhasil mengalahkannya seperti ini. Kerugian adalah kerugian. Yang Wenzhou tidak mau mencari-cari alasan. Jika lawannya adalah iblis, dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Menarik napas dalam-dalam. Yang Wenzhou mengangguk, melihat ke arah wasit dan mengisyaratkan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian, Saint Knight ini melepaskan tangannya. Yang Wenzhou maju, mengambil langkah kecil ke arah Long Hao Shen. Wajahnya sangat pucat, tetapi ekspresi kompleks di matanya perlahan menghilang. Dia ingin memberitahuku sesuatu. Long Hao Shen melihat Yang Wenzhou mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kamu menang. Yang Wenzhou memiliki suara yang lemah. Aku hanya memanfaatkan trik. Semangat juang yang terakumulasi di mata Long Hao Shen telah menghilang. Dan wajah tampannya, seperti sebelumnya, memiliki perasaan yang murni dan kekanak-kanakan. Dari wajahnya, dia tampak malu, dan menunjukkan senyum yang sangat cerah. Melihat wajahnya, Yang Wenzhou menjadi sedikit bersemangat. Dia dikalahkan oleh seorang ksatria muda. Ini adalah kemenanganmu. Tapi dalam waktu dekat, ketika kita akan bersaing untuk kursi Yayasan Perak Rahasia, saya pasti tidak akan kalah melawan Anda. Saat dia berbicara, Yang Wenzhou mengulurkan tangan kanannya ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen juga mengulurkan tangan kanannya ke depan. Sepertinya kamu melupakan formasi kelompok yang akan terjadi. Wajah Yang Wenzhou mengungkapkan senyum pahit, saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kami akan terus bergerak maju, demi kemuliaan para ksatria. Tinju kanan Yang Wenzhou membentuk pukulan, ditujukan ke dada kirinya. Untuk kemuliaan para ksatria, Long Hao Shen masih memberi hormat. Ke arah podium, para petinggi dari 6 kuil agung maju menuju stadion. Satu demi satu, menuju ke sisi mereka. Suara Han Qian terdengar sekali lagi di seluruh bidang. Kompetisi seleksi perburuan iblis ini berakhir. Pemenang, Long Hao Shen. Juara kedua, Yang Wenzhou. Juara ketiga, Mu Ning. Selanjutnya, upacara roulette akan berlangsung. Semua 60 pesaing teratas tahun ini akan maju. Petik 2. Setelah durasi total sebulan, seleksi perburuan iblis akhirnya berakhir. Hasil akhirnya melebihi harapan semua orang. Kuil Ksatria mengambil 2 kursi teratas dan berakhir sebagai pemenang utama. Dan Long Hao Shen membuat nama untuk dirinya sendiri setelah 1 pertandingan. Dia menang dan menjadi juara. Di usia hampir 14 tahun. Dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah seleksi perburuan setan. Namun, jauh di lubuk hatinya, kemenangan ini bukan miliknya, tapi milik gadis muda yang mendukungnya dalam bayang-bayang, tidak diketahui orang lain. Di bawah bimbingan anggota staf, setiap pesaing perlahan masuk. Di sisi lain, selusin anggota staf juga bergerak, menuju roda yang sangat besar. Itu berada di teras melingkar yang berdiameter di atas 20 meter. Dengan, di atasnya, sebuah rolet raksasa. Para pesaing berdiri di 2 sisi, di bawah bimbingan beberapa anggota staf. Di antara mereka, yang masuk 16 besar ada di baris kiri, sedangkan sisanya di belakang. Long Hao Shen dan Yang Wenzhou berdiri berdampingan, menatap rolet besar di depan mereka. Tiba-tiba, Long Hao Shen sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah total. Dengan cepat berbalik, dia mencari siluet Keyer di kerumunan. Saat dia akan bergabung dengan Keyer, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padanya. Pada saat ini, suara Han Qian terdengar sekali lagi. Long Hao Shen, Yang Wenzhou, Mu Ning, naik ke atas panggung. Bab 150. Pertempuran penentu melawan Yang Wenzhou 3. Pada saat yang sama,
Mantel cahaya lembut dilepaskan di udara, membungkus Long Haoshen dan dua pemuda lainnya di dalamnya, dan mengangkut mereka ke platform, di samping teras tempat Rowlet berada. Han Qian berkata dengan suara rendah, dalam kapasitas Anda sebagai tiga pesaing pertama, Anda akan memiliki hak istimewa untuk dapat memilih satu rekan setim sebagai prioritas untuk pasukan Anda sendiri. Namun, semuanya akan berlangsung sesuai dengan aturan. Dari awal hingga akhir, Anda tidak boleh berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang luar, sampai tim terbentuk. Petik 2. Merasa sangat cemas. Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa. Elder Saint Knight, bisakah saya mengatakan sedikit sesuatu kepada seorang teman saya? Hanya beberapa kata. Sansui, Kaisar Roh dari kuil spiritual segera memberikan jawabannya. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata dari ksatria suci yang lebih tua? Ini adalah aturan aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melewati mereka? Petik 2. Awalnya, kuil lain merasa agak suram tentang fakta kuil ksatria mendapat dua tempat pertama. Jadi tentu saja, sehubungan dengan aturan, mereka tidak akan fleksibel dengan Long Haoshen. Long Haoshen berbalik lagi, melihat ke Keyer. Dia memiliki sesuatu yang sangat ingin dia katakan padanya. Namun Keyer tidak bisa melihatnya. Bahkan jika pandangannya bisa mengungkapkan dua kali lebih banyak, apakah itu berguna? Di bawah desakan anggota staf, Long Haoshen akhirnya tidak punya pilihan lain selain pergi ke meja bundar bersama dengan Yang Wenzhao dan Muning. Han Qian menatap dengan bingung ke Long Haoshen. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena kapasitasnya sebagai perwakilan aliansi. Sesuai dengan prosedur, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga mendapatkan tiga tempat pertama. Untuk prestasi ini, Anda masing-masing akan memiliki kesempatan untuk memilih langsung satu orang sebagai rekan setim Anda di Demon Hun Squad masa depan. Selama pihak lain setuju, dia akan langsung menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis Anda. Long Haoshen, kamu mendapat tempat pertama. Jadi kamu akan menjadi orang pertama yang memilih. Petik 2. Mantel cahaya yang dilepaskan pada platform itu mengisolasinya dari semua pengaruh asing. Tapi itu tidak berarti bahwa suara di dalamnya tidak dapat dirasakan. Tapi Long Haoshen tidak mungkin mengetahui ini. Jika tidak, bahkan jika dia harus meneriakannya dengan keras, dia pasti akan membiarkan masalah yang sangat penting yang ada di hatinya keluar. Long Haoshen memandang Han Qian yang agak kusam, yang wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Sebelum melihat Keyer, yang berdiri di baris pertama, saat tubuhnya sedikit bergoyang. Tidak peduli apakah itu 6 Master Aula tambahan, atau Yang Wenzhao dan Muning berdiri di sisinya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi memiliki keraguan. Apa yang dia ragukan? Mungkinkah, selain gadis itu, masih ada pilihan lain? Namun, bagaimana mungkin? Bahkan orang yang paling cerdas sekalipun tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. Justru demi dia gadis ini menyerah dua pertandingan berturut-turut. Kalau tidak, peringkat hari ini tidak mungkin seperti itu. Tatapan semua orang tertuju pada Long Haoshen. Tapi baginya, semua ini terlalu mendadak. Dia tidak punya cara untuk memberitahu Keyer idenya. Di luar dari mantel cahaya, Keyer diam-diam berdiri. Dia juga merasa agak lesu. Bukankah dia sudah membiarkanmu membuat pilihan? Mengapa dia tidak mengatakannya? Apa yang dia tunggu? Li Xin saat ini berdiri di belakang Keyer, sementara Lin Xin juga berdiri di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat gugup. Li Xin memahami Long Haoshen dengan sangat baik. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kualitas yang tidak akan dimiliki oleh banyak orang dewasa. Kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, keadilan. 10 standar ksatria hampir semuanya bisa dilihat dalam dirinya. Dia tidak akan memilih penyihir yang tidak berguna ini, kan? Jika memang demikian, bagaimana dengan Keyer? Lil, bro, Anda tidak akan menjadi penjahat, bukan? Melihat siluet rapuh ini, Li Xin diam-diam berdoa pada dirinya sendiri, tanpa sadar menjadi basah kuyup oleh keringat.
Kondisi pikiran Lin Xin saat ini juga kompleks. Selama ini, dia telah melihat persaingan hari-hari ini. Ketika, pada saat itu, dia mempertaruhkan segalanya di Long Hao Shen. Itu sebagai rencana tentatif selama 5 tahun kemudian, demi mewujudkan mimpinya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa selama kompetisi ini, Long Hao Shen benar-benar akan keluar sebagai salah satu bintang, mendapatkan tempat juara terakhir. Secara alami, dia juga tahu tentang 2 pertandingan yang Keir serahkan, dan bisa melihat hubungan intim mereka. Saat ini, apakah Long Hao Shen masih akan memilihnya? Jika itu bukan dia, pilihan mana yang akan dia buat? Lin Xin tidak tahu. Dia tidak bisa memberikan jawaban langsung pada dirinya sendiri. Dalam kondisinya saat ini, pikirannya hampir kosong. Dan melihat Long Hao Shen berdiri jauh di peron, kelima inderanya benar-benar tercampur. Di sampingnya adalah teman wanita dekatnya, dan orang paling menonjol dari kuil assassin serta nomor 1 dari generasinya. Dan disebut Assassin Empress oleh semua pembunuh lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, Keir. Di sisi lain, seorang mage yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif yang mengandalkan keberuntungan dan licik untuk keluar dengan sukses selama penyisihan. Di satu sisi adalah orang yang harus dia lindungi seumur hidupnya, gadis yang menyerahkan semua kemuliaan demi dirinya. Di sisi lain, janji dipaksakan padanya. Lin Xin diam-diam merenung. Dalam keadaan seperti itu, pilihan apa yang akan dia buat? Di atas panggung, Ying Suisfeng merasakan kemarahan yang luar biasa. Masih belum puas dengan pilihan yang dibuat Keir hari ini. Meskipun gadis ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dia mewakili kemuliaan kuil assassin. Demi yang lain, dia meninggalkan semua kemuliaan. Jika itu orang lain, Ying Suisfeng pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, meskipun Keir berkorban begitu banyak untuknya, karena dia sekarang ragu-ragu terlepas dari segalanya, bisakah dia masih menyebut dirinya pria terhormat? Apalagi yang kamu tunggu? Cepat buat keputusan. Dalam amarahnya, Ying Suisfeng benar-benar sedingin es, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Berteriak dengan keras. Long Hao Shen merasa benar-benar terguncang. Kembali ke akal sehatnya, dia akhirnya harus menghadapi kenyataan. Saat itu, dia sudah tidak bisa mengubah pikirannya lagi. Dengan erat mengepalkan kedua tinjunya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk berkata dengan suara yang dalam, "Aku memilih Lin Xin dari kuil penyihir." Apa? Gemuruh. Di atas panggung, semua orang menangis karena terkejut. Dan di luar panggung, keributan besar terjadi. Secara bersamaan, 3 orang berteriak dengan sangat keras. Kepala Ksatria Suci dari kuil Ksatria, Han Qian, Tuan Pembunuh Agung Heroik dari kuil Assassin, Ying Suisfeng, serta pemimpin resimen sihir dari kuil Mage, Lin Chen. 3 master aula tambahan lainnya juga tercengang. Tetapi pada akhirnya, masih berhasil mengendalikan diri. Apa katamu? Ying Suisfeng mengambil langkah maju, meraih Long Hao Shen dari armor Roh Kudus dan melepaskan tekanan yang sangat besar terhadap yang terakhir ini. Han Qian bergegas untuk mengambil langkah ke depan dan meraih bahu Ying Suisfeng. Jangan terburu nafsu. Hao Shen, bukankah kamu membuat kesalahan? Bagaimana bisa? Di samping, Saint Mage Lin Chen menatapnya, dengan cemas menunggu jawabannya. Dia sama sekali tidak berharap bahwa pilihan anak ini, harapan masa depan kuil Ksatria dan juara kompetisi, adalah cucunya sendiri. Long Hao Shen mengungkapkan pandangan yang menyedihkan. Saya tidak salah. Pilihanku adalah Lin Xin dari kuil Mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Petik 2. Pertama kali Long Hao Shen mengatakan dia memilih Lin Xin. Keir, yang awalnya berdiri dengan tenang tiba-tiba berubah kaku. Wajahnya tampak tak bernyawa. Mencengkeram tongkat bambu dan mengencangkan tangannya. Pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya menjadi kosong. Dan keenam inderanya telah lenyap sama sekali. Apakah saya salah dengar? Di dunia kosong itu, Keir mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana saya bisa salah mendengar suaranya?
Pendengaran saya setidaknya 2 kali lebih baik dari orang biasa. Dia memilih Lin Xin. Lin Xin yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin yang berada di subkelompok saya. Mengapa? Kata ini saat ini mengalir di Keyer dengan kehadiran yang tak tertandingi. Bagaimana dengan janjinya? Dia berkata dia akan melindungiku seumur hidupnya. Tapi, yang dia pilih bukanlah aku. Mengapa? Sangat dingin. Saya tiba-tiba merasa sangat dingin. Sangat menyakitkan. Dari manakah perasaan dingin dan menyakitkan ini berasal? Mungkinkah dari hatiku? Sakitnya sangat parah. Semua karena dia. Pemandangan yang berkedip di depan mataku awalnya semuanya hitam. Tapi sekarang menjadi abu-abu. Mengapa? Keyer, dengarkan aku. Ada alasan mengapa Hao Shen memilih Lin Xin. Kamu harus mendengarkan penjelasanku. Li Xin dengan cemas berdiri di sisi Keyer, memanggilnya. Namun, pada saat itu, Keyer sepertinya kehilangan jiwanya. Dia diam-diam berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tapi sepertinya dia telah membuang semua yang berhubungan dengan dunia luar. Saat ini juga, deklarasi kedua Long Hao Shen ditransmisikan dari dalam mantel cahaya. Saya tidak salah. Pilihan saya adalah Lin Xin dari Kuil Mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Petik 2. Mendengar suaranya sekali lagi. Keyer sepertinya sudah sadar. Namun, di saat berikutnya, rasa dingin yang intens langsung keluar dari inti tubuhnya. Li Xin, yang paling dekat dengannya, hanya bisa merasakan seolah-olah rasa dingin yang memuncak merobek jiwanya. Saat tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar. Bukan hanya dia, pesaing lain di sisi Keyer juga mundur dengan sangat cepat dan ke segala arah. Puff. Tongkat bambu di tangan Keyer tenggelam di tanah, hingga hanya pegangannya yang terlihat. Wah, darah muncrat dari mulutnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya menjadi mati rasa. Keyer, siluet ramping muncul tiba-tiba, seolah merobek ruang pada saat bersamaan. Orang yang memegang tubuh lembutnya di pelukannya adalah orang tua kurus yang sebelumnya berada di gudang harta aliansi. Kamu keparat. Saya akan membunuh kamu. Cahaya berwarna hitam yang menakutkan tiba-tiba melintas di langit. Saat kekuatan yang tangguh di puncak kekuasaan menyelimuti seluruh stadion, mengubah sinar cahaya menjadi gelap. Niat membunuh yang mencengangkan membuat wajah para elit dari 6 kuil besar pucat ketakutan. Saat mereka mundur, seperti bilah yang sangat tajam, pancaran hitam mencapai mantel cahaya yang menutupi platform dalam sekejap. Pada saat ini, pilar emas itu tiba-tiba hancur total. Meski diameternya melebihi 30 meter. Tapi bertentangan dengan semua dugaan. Segera setelah pancaran berbentuk pedang hitam mencapai pilar cahaya, itu menghilang tanpa suara. Yang Haohan, jika kamu berani mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu dulu. Tetua kurus itu benar-benar murka. Niat membunuhnya yang tak tertandingi sampai terbentuk di punggungnya. Di belakangnya terkondensasi pisau besar dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter. Saat pisau radiasi yang sangat dingin itu muncul tiba-tiba, beriak di sekelilingnya. Pada saat ini, di dalam pilar cahaya keemasan, tahta besar setinggi hampir 33 meter muncul, dengan penampilan yang agak bengkak. Di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bentuk perisai yang mempesona di tengahnya. Aura tebal dan murni tersebar darinya, dengan kekaguman sebesar gunung. Di bawah pengaruhnya, niat membunuh yang kuat dari tetua kurus itu tidak memiliki cara untuk terus maju.